Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua ya. Salam tanam berduri dan selamat pagi teman-teman. Karena saya kerjanya posisi pada pagi hari, makanya teman-teman saya ucapkan selamat pagi teman-teman dan semangat bekerja. Nah, ini hari ini kita lagi pembersihan semak-semak teman-teman. Kenapa? Karena saya disarankan oleh teman-teman di kolom komentar tebas dulu sebelum menyemprot. Oke, kita akan tebas dulu sebelum menyemprot. Karena kemarin memang saya banyak rugi teman-teman. Habis yang ambis saya separuh bibit habis mati. Gara saya semprot tinggi betul teman-teman ya. Saya kira ya teman-teman, jujur pribadi, karena kurangnya pengalaman tadi tentang sawit unggul teman-teman ya. Karena baru kali ini saya tanam sawit unggul yang cukup luas teman-teman ya. Nah, separuh mati teman-teman. Ini kita banyak yang kosong, nanti akan kita sulam kembali teman-teman ya. Nah, itu makanya hari ini kita akan tebas nanti sampai selesai separuh. Kita semprot dulu sebelum tinggi teman-teman. Nanti kita tebas lagi, kita semprot lagi ya. Seperti itu. Karena luas lahan ini cukup lumayan teman-teman. Ini tembus 500 pokok ya. Satu lahan ini 4 hektaran lah. Kalau berdasarkan surat sertifikatnya ya 3,9 teman-teman. Hampir 4 hektar memang ya. Seperti itu teman-teman ya. Nah, ini makanya kita lakukan kena dari saran teman-teman juga ya, ditebas dulu sebelum melakukan penyemprotan dan kasih garuk piring dulu seperti ini teman-teman ya. Nah, saya lakukan seperti itu karena saya nggak tahu kemarin itu, saya kira seperti sawit abal-abal teman-teman, disemprot apa disemprot dibakar agak nggak mati teman-teman. Kalau ini kena bau-bau obat saja nggak disemprot mati juga teman-teman. Mana lambat juga responnya terhadap pupuk kalau umur segini teman-teman untuk PPKS yang ambi ini. Makanya kemarin saya beli bibit online teman-teman, bibit online di aplikasi MySawit teman-teman, aplikasi resmi untuk PPKS ya. Di situ makanya saya beli untuk PPKS 239 ya teman-teman ya. Itu ori ya, kalau lewat aplikasi MySawit mungkin teman-teman tahu, bisa download di aplikasi Play Store teman-teman. Di situ teman-teman ya. Tapi memang ongkirnya cukup lumayan teman-teman untuk 1000 bibit ya. Sekitar 800-an sampai 1 juta ongkirnya untuk sampai ke tempat saya ya. Nggak tahu ke tempat teman-teman, mungkin kita beda-beda wilayah ya. Kalau ke Kalimantan Timur ya, khususnya saya dekat IKN teman-teman ya. Di daerah Kabupaten Pasir ya, nggak jauh dari IKN ya. Kalau mungkin teman-teman nggak tahu daerah Kabupaten Pasir ya, sebut saja IKN. Semua orang pasti tahu ya namanya IKN ya. IKN kan masuk Penajam Pasir Utara. Kemudian kalau saya ini Kabupaten Pasirnya ya, Pasir Induk ya. Nah, itu sekitar 890.000 teman-teman untuk ongkirnya 1000 bibit teman-teman. Bonus 50 biji ya teman-teman, 50 bibit. Nah, itu dia. Maka saya lihat untuk perbedaan konstan terhadap pupuk, saya lihat untuk PPKS 239 memang the best karena memang di situ bibit itu cukup laris sekali dan viral sekali teman-teman ya. Makanya saya pakai, memang satu keturunan dengan yang ambi ya. Makanya nanti saya akan sulam punya saya ini karena kemarin separuh yang mati. Makanya saya sulam dengan bibit 239 ya. Kita campur saja karena satu keturunan ya teman-teman ya. Sama buah besar, pelepah panjang. Tapi lebih panjang PPKS 239 sih teman-teman. PPKS 239 kalau saya lihat di profil itu 6 meter lebih teman-teman ya. 6 meter lebih. Kalau PPKS yang ambil cuma 6 meter ya. Itu setahu saya teman-teman. Mungkin teman-teman kalau tahu ya silahkan komen di kolom komentar ya. Karena kita sama-sama belajar teman-teman. Saya tidak ada pengalaman tentang bibit unggul ini, baru kali ini saya nanam ya. Nanti saya akan replanting juga sawit tua saya, yang sawit abal-abal saya akan ganti dengan sawit unggul, biar saya punya pengalaman tentang sawit unggul teman-teman ya. Biar kita tahu, jangan cuma nonton di PT atau video orang tentang sawit unggul begini, tentang hasilnya begini teman-teman ya. Sekarang saya akan buktikan sendiri. Mungkin saya insya Allah kalau punya lahan, bisa beli lahan kosong, saya akan coba lagi dengis bibit yang seperti Susu, Sio Supreme, Topaz segala macam. Nanti akan kita coba. Kita akan beralih ke bibit unggul untuk nanti berikutnya ya teman-teman. Karena saya mau dapat pengalamannya teman-teman, bukan sekedar omongan orang begini begitu ya teman-teman ya. Begini begitu, karena kita, kalau saya pribadi ya, kalau saya tidak membuktikan sendiri, karena omongan orang dengan kita praktek lokasi beda teman-teman ya. Sekali seperti itu, saya bukannya kemarin banyak yang menganggap saya anti bibit unggul. Nah, saya bukan anti bibit unggul, saya akan ganti ke bibit unggul memang karena saya penasaran ya, penasaran dengan hasilnya yang kata orang banyak begini begitu. Saya akan praktekkan langsung.
Nah, seperti ini TBM kecil seperti ini teman-teman. Susah sekali. Ini baru segede gini teman-teman. Ini 6 bulan tanam di tanah karena memang kita nanamnya bibit kecil kemarin. Usahakan kalau teman-teman nanam bibit ya umurmu 1,5 tahun lah di polybag baru ditanam ke lokasi seperti ini. Biar nggak sesulit ini teman-teman untuk perawatannya. Nah, ini kemarin saya tidak sabaran karena pas musim kemarau juga enak untuk buka lahan teman-teman, buka lahan baru. Makanya saya terpaksa nanam bibit kecil ya. Adanya seperti itu. Ini bibit kemarin baru umur 3 bulan sudah kita tanam di lokasi teman-teman ya. Nah, ini makanya perawatan susah, kena semprot langsung mati teman-teman ya. Banyak sekali yang mati karena dia belum tahan terhadap racun ya teman-teman ya. Di umur segini saya juga nanam bibit abal-abal segede gini dulu, tetapi tahan dia teman-teman terhadap semprotan itu, nggak mati jujur. Yang sawit-sawit saya sebelumnya yang teman-teman lihat saya panen itu, nah itu saya kerjakan seperti itu teman-teman, sama saya prakteknya, tapi nggak apa-apa, nggak mati dia. Tapi kalau yang ini habis hampir ya kalau 200-an ada teman-teman yang mati. Tapi tidak apa-apa, kita akan sulam lagi. Biasa sebagai petani sawit jangan pernah menyerah ya teman-teman. Kenapa? Orang dulu aja pernah bilang saya tanam sawit abal-abal begini begitu, orang yang punya uang ya diremehkan, hasilnya begini begitu. Saya coba terus ya, masa bodoh teman-teman. Kita coba ya, alhamdulillah hasilnya kita bisa nambah lahan, kita ya bisa beli kendaraan juga, bisa beristri ya. Bisa punya bini. Mungkin nanti kita akan bangun rumah juga, mungkin bisa hasil dari sawit itu. Tapi kita ini sudah sawitnya banyak yang tua sudah, karena jujur ya kalau sawit ini saya nggak mau sampai umur 30 tahun teman-teman. Saya di umur 20 tahun saja sudah saya replanting jujur ya teman-teman ya. Umur 20 tahun. Kenapa? Karena yang kalau sudah sawit itu sudah tinggi teman-teman. Karena banyak jenis saya itu sudah tinggi. Karena saya rajin melakukan pemupukan, sawit itu lebih cepat tinggi teman-teman. Ya, bisa 50 sampai 1 meter per tahunnya dia tinggi batangnya. Karena sering kita melakukan pemupukan ya teman-teman ya. Nah makanya itu di umur 20 tahun itu sudah saya replanting. Karena saya lokasi bukan di sini aja, karena saya tidak suka merawat sawit tua teman-teman, karena hasilnya nggak sesuai dengan hasil pemupukan ya. Itu walaupun kelihatannya buahnya besar subur-subur, beda dengan hasilnya antara sawit umur 1 sampai 15 tahun ya. Kan mulai panen umur 4 tahun ya, umur 4 tahun sudah bisa panen. 4 tahun sampai 15 tahun itu sangat beda hasilnya. Kita melakukan pemupukan sedikit saja hasilnya lumayan. Kalau sudah sawit tinggi hasilnya lemah sekali teman-teman. Makanya saya mending melakukan perawatan sawit muda seperti ini, tapi hasilnya kita puas teman-teman. Makanya kita lihat kan banyak sekali kita lihat PT-PT seliuran di TikTok atau di Facebook itu mereka memvideokan sawit yang di umur di bawah 10 tahun. Buahnya memang banyak. Itu bibit apapun di umur segitu banyak teman-teman ya. Ya, banyak menyusun-nyusun rapat dia yang sedadak-sedadak, semuka-muka ya. Ya sekitar 2 meter 1 meter dari atas kepala itu memang banyak ya. Seperti itu yang berdasarkan pengalaman kita lihat di perusahaan juga. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.